Selamat datang kembali teman-teman dalam seri video filsafat untuk pemula, di mana kita akan mempelajari, mengenali lebih dalam 100 pemikir utama dalam filsafat dalam 100 hari. Baik, hari ini kita akan bertemu dengan seorang filsuf yang dikenal sebagai bapak dari aliran positivisme, dan dia juga dianggap sebagai pendiri ilmu sosial modern. Namanya adalah Auguste Comte. Auguste Comte tulisannya ya. Auguste Comte kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, dia adalah seorang filsuf Prancis, hidup di abad ke-19, dan pemikirannya tentang keilmiahan dan hubungannya dengan masyarakat itu mengguncang dunia di masa itu. Mari kita mengenalnya, tapi sebelumnya kita coba lihat bagaimana awal hidupnya dulu ya. Jadi Auguste Comte itu lahir tanggal 19 Januari 1798 di Montpellier, Prancis ya. Comte tumbuh di tengah masa-masa yang penuh dengan gejolak, utamanya karena revolusi Prancis ya, yang kemudian membentuk pandangan-pandangan ya masyarakat ya Comte sendiri mengenai apa itu masyarakat yang ideal, bagaimana itu perubahan sosial gitu ya. Itu semua dipengaruhi oleh revolusi Prancis. Comte itu memulai pendidikannya justru sebenarnya di bidang teknik ya, di École Polytechnique, yang kemudian baru beralih ke filsafat setelah beberapa saat berkuliah. Maaf, pada awalnya Comte bekerja dengan seorang filsuf, dia dalam bahasa Jawanya nyantrek itu ya, dengan seorang filsuf bernama Claude Henry de Saint-Simon. Tapi kemudian mereka berpisah karena ada perbedaan pandangan ya di antara Comte dan Simon. Comte kemudian mengembangkan sendiri pemikirannya yang otentik ya, yang kemudian kita kenal hari ini dengan sebutan positivisme. Ya, positivisme itu apa? Positivisme itu sebuah aliran yang menekankan pada pentingnya pengetahuan ilmiah dan objektivitas dalam memahami dunia gitu ya. Jadi positivisme itu adalah aliran filsafat sebenarnya yang kemudian melandaskan dirinya pada pengetahuan ilmiah dan objektivitas. Teman-teman, positivisme memang menjadi kalau boleh dikatakan sebagai jantungnya pemikiran Auguste Comte ya. Dia sendiri berpendapat bahwa hanya pengetahuan yang diperoleh lewat metode ilmiah yang sah dan benar. Dalam pandangan dia, itu semua fenomena, semua ya, baik itu alam maupun fenomena sosial itu ya, harus dianalisis dengan cara yang sama. Seperti baik mau itu kejadian atau peristiwa sosial, mau itu peristiwa alam, bagi Comte semuanya harus dianalisis, diamati, didekati dengan cara yang sama, yaitu dengan cara apa? Observasi dan eksperimen, pengamatan dan eksperimen. Nah, Comte itu membagi perkembangan pengetahuan manusia itu menjadi tiga tahap. Pertama adalah tahap teologis ya, di mana pada tahap ini manusia menjelaskan dunia dan fenomena alam lewat mitos dan kepercayaan agama ya utamanya. Kemudian masyarakat pengetahuannya berkembang nih menjadi tahap metafisik. Nah, pada tahap metafisik ini penjelasan mulai beralih ya dari ide-ide yang tadi bersifat teologis, tadi yang bersifat mitos, yang bersifat agama, religius, menuju ke ide-ide yang abstrak dalam konsep-konsep yang filosofis ya, tahap metafisik.
Kemudian yang terakhir adalah tahap positif. Ini tahap yang tertinggi menurut dia ya. Tahap yang terakhir ya. Di tahap ini manusia mulai menggunakan metode ilmiah untuk memahami dunia dengan mengutamakan pengamatan, observasi itu tadi, percobaan atau eksperimen, dan analisis empiris yang berbasis pada pengalaman. Jadi saya ulangi, 3 tahap masyarakat. Pada tahap awalnya menurut Comte adalah tahap teologis, berkembang menjadi tahap metafisik yang sangat filosofis tadi, kemudian berkembang menjadi tahap yang ilmiah atau positif ya. Teman-teman, dengan demikian kalau kita lihat ya, itu Comte beranggapan bahwa untuk memajukan masyarakat dan ilmu pengetahuan, kita harus beralih, kita harus move on dari kepercayaan religius yang di bawah ini tadi, dari spekulasi filosofis ke pengetahuan yang dapat diuji dan diperoleh secara rasional, ke tahap yang positif, istilahnya begitu. Nah, kalau kita lihat dari segala gambaran besar ya pikirannya Comte tadi, tidak heran kalau kemudian Comte juga punya cara yang khas dalam melihat masyarakat. Dalam melihat masyarakat, pasti cara melihatnya juga sangat ilmiah, seperti kalau orang melihat peristiwa alam ya, atau bencana alam atau objek pengetahuan alam gitu. Benar sekali. Salah satu kontribusi Comte adalah berdirinya atau mulai dirumuskannya yang disebut sebagai sosiologi. Sosiologi adalah disiplin ilmu yang terpisah dari filsafat untuk melihat masyarakat secara ilmiah. Nah, Comte ingin agar ilmu sosial gitu ya, itu berjalan seperti layaknya ilmu alam, bisa dipelajari dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Dia lantas mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi masyarakat serta hukum-hukum yang mengaturnya. Comte yakin ya bahwa dengan memahami hukum-hukum sosial seperti itu, kita ini bisa menciptakan masyarakat yang lebih teratur dan lebih baik. Nah, menurut Comte, ini menarik, sosiologi memang harus berfokus pada kesatuan sosial. Jadi tujuan dari sosiologi itu bukan sekedar mempelajari, tapi membentuk masyarakat yang teratur dan menyatu, di mana masyarakat itu bisa berkembang melalui hukum-hukum yang tepat, yang sebenarnya itu semua bisa dipelajari dan diterapkan idealitasnya. Nah, pandangan mungkin bagi teman-teman, mungkin teman-teman akan senyum ya, karena nggak sesederhana itu Comte gitu ya. Tapi ingat loh, Comte ini lahirnya tahun 1798, dan di masa itu pemikiran Comte ini tentu sangat out of the box, melampaui zamannya. Karena bayangkan di masa itu, ketika orang masih membicarakan hal-hal yang spekulatif secara filosofis atau bahkan yang sifatnya religius, Comte sudah melihat pentingnya struktur sosial dan pentingnya perubahan sosial dalam kehidupan manusia. Nah, meskipun Comte akhirnya pikiran-pikirannya itu kemudian besar ya, dan dia dianggap sebagai bapak sosiologi dan merupakan seorang pemikir besar dalam pengembangan ilmu sosial, Comte juga tidak luput dari kritik, teman-teman. Salah satu kritik utama pada positivisme adalah bahwa pengetahuan ilmiah kan nggak bisa ya selalu diterapkan untuk memecahkan semua masalah kehidupan manusia, karena bidang dan coraknya kan berbeda antara fenomena alam dan fenomena manusia. Ini kan beda nih coraknya. Jadi nggak ada beberapa yang mungkin bisa, tetapi sebagian besarnya tidak bisa ya pengetahuan ilmiah diterapkan
dalam memahami kehidupan manusia yang unik, yang kompleks, yang dinamis gitu. Utamanya misalnya ya, memangnya nggak bisa, iya, misalnya kita bicara tentang nilai-nilai, misalnya kita bicara tentang etika, ini nggak bisa nih didekati dengan ilmu yang demikian rigid, dingin, seperti ketika kita meneliti bakteri atau meneliti virus, ya kan. Nah, selain itu, Kom dianggap terlalu optimis ya dalam keyakinannya bahwa ilmu pengetahuan itu bisa menyelesaikan masalah-masalah sosial, apalagi tadi menyatukan masyarakat. Dia tidak mempertimbangkan adanya faktor-faktor subjektif dan moral yang kompleks dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan masyarakat. Namun, meskipun ada banyak kritik pada positivisme, terutama pemikirannya Kom, warisan pemikiran Kom sangat penting. Setidaknya begini, positivisme kan membuka jalan ya akhirnya bagi perkembangan ilmu sosial yang sampai sekarang masih membutuhkan data-data empiris, kajian-kajian yang sifatnya empiris, statistik, misalnya tentang survei pemilihan presiden, itu kan termasuk dalam ilmu sosial itu, tetapi kan dia berdasarkan pada pengamatan, observasi, dan data-data, pengumpulan data-data empiris kan masih digunakan sampai sekarang. Jadi bukan berarti pemikirannya Kom itu kemudian usang begitu saja, tidak bisa digunakan untuk segala perkara fenomena sosial gitu. Tapi untuk beberapa kasus-kasus keilmuan sosial bisa digunakan. Nah, saya pikir cukup sekian penjelasan dan obrolan kita tentang Auguste Comte. Yang jelas dia mengajarkan kepada kita pentingnya metode ilmiah dalam memahami dunia, baik itu alam, baik itu masyarakat ya. Lewat positivisme dia membuka pintu bagi lahirnya ilmu sosial sebagai disiplin yang dapat membantu kita mengerti dan memperbaiki struktur sosial. Meskipun teori-teorinya banyak mendapatkan kritikan, tapi kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan nggak terbantahkan. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Bila penjelasan saya ini ada kesalahan, mohon dibetulkan ya di kolom komentar. Bila ada pertanyaan silahkan diajukan di kolom komentar, nanti akan saya jawab di video-video selanjutnya. Jangan lupa tetap like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video pembahasan kita mengenai filsuf-filsuf lain yang lebih menarik dibahas di video selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih, tetap berpikir kritis.